Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Mas Irfan Nasain disiapkan adalah namanya. Di tempat dulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dicek dulu di sekitar kalian apakah ada sampah-sampahnya. Mas Agil, Mas Alfa. Wah, apanya dua ya? Mas Alfa Febriansah dulu. Jadi ya. Ini saya ada sedikit motivasi ya sebelum kita masuk ke materi. Satu gelas Coca-Cola dibeli harga 60.000 rupiah. Sekarang pertanyaannya adalah mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, diproduksi di tempat yang sama, di bawah truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda. Ada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti punya bakat, mungkin di komputer, otomotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Sudah memperhatikan dengan baik tayangan dari video tersebut. Kira-kira di sini ada yang bisa mengambil kesimpulan ya? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ya, ada yang berani menyampaikan pendapatnya? Mas Mahir, coba kesimpulannya apa tadi dari videonya? Tadi Coca-Cola ya tadi ya? Coca-Cola berasal dari pabrik yang sama, cuma tadi harga jualnya ternyata berbeda. Karena apa? Karena lingkungan. Berarti di sini kita menimbulkan bahwa ternyata lingkungan itu penting. Nah, lingkungan itu kan berarti tempat kita biasa berada di situ. Nah, kalau lingkungannya baik, insya Allah jadi baik. Nah, tadi disebutkan lingkungannya di hotel jual banyak mahal. Terus sekarang saatnya kita masuk ke materi inti ya. Untuk pertemuan kali ini, sebelum masuk ke materi, adakah di antara kalian yang mengamati atau pernah datang atau pergi ke pasar malam? Pernah? Di pasar malam itu ada banyak apa ya? Banyak wahana, banyak permainan. Nah, selain ada wahana permainan, itu di situ ada banyak orang yang berjualan. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai peluang usaha. Untuk tujuan dari pembelajaran kali ini, untuk materi dari peluang usaha ada beberapa tujuan. Yang pertama itu adalah kita dapat menyimpulkan di peluang usaha itu apa. Selanjutnya kita mengetahui juga mengenai resiko usaha. Setelah itu kita juga harus mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari usaha itu kira-kira aja. Ini hampir mirip dengan materi yang kemarin ya. Lalu dari mana peluang usaha itu bisa kita peroleh? Nah, ternyata ada beberapa ini ya. Sumber dari peluang usaha itu yang pertama dari peluang kenal atau peluang yang berasal dari dalam diri. Terus yang kedua peluang eksternal. Nah, itu untuk peluang kenal itu banyak, ada beberapa poin yang itu ya. Sumbernya bisa dari hobi, ya seperti yang saya tanyakan tadi dari hobi kita, ya kan? Misalkan hobinya olahraga atau hobinya apapun lah, atau hobinya masak, itu bisa menjadi peluang juga untuk kita. Nih, kita bisa masak, kira-kira peluangnya apa? Berarti koki, jadi koki. Nah, itu kalau kerja ya. Atau kalau membuat usaha berarti kuliner. Ini jualan makanan, berarti tidak kuliner kayak makan dan sebagainya. Terus kajian. Nah, kajiannya di bidang apa? Nah, kalau misalkan jurusannya komputer, ya berarti ahlinya di bidang komputer. Kalau jurusannya apa namanya? Di bidang masak
sekolahnya misalkan misalnya tata boga, berarti itu keahliannya bidang dan sebagainya. Terus latar belakang pendidikan dan pengetahuan, nah, ini dari dilihat dari latar belakang pendidikannya, sekolahnya apa dan sebagainya. Terus ada dari pengalaman. Nah, ini pengalaman itu berarti apa yang kita alami di kehidupan itu. Eksternalnya ada hubungan keluarga, ada lingkungan rumah, terus dari perubahan yang terjadi, terus contohnya kemarin ya dari peluang usaha, dari perubahan yang terjadi ketika ada wabah apa kemarin? COVID. Nah itu peluang yang paling besar apa? Jualan apa kemarin? Masker. Itu awal-awal itu masker langka ya, karena banyak orang yang mencari, karena masker itu kemarin diwajibkan gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang. Bahkan dari membaca peluang ini ada yang menyalahgunakan, ada yang menimbun masker. Nah itu melanggar hukum. Nah tujuannya sebenarnya ya untuk mencari keuntungan yang berlimpah. Cuma kemarin itu yang menimbun masker dan sebagainya itu hukum itu kan melanggar ya, karena menghambat kita masyarakat untuk memperoleh masker tersebut. Lalu ada peluang dari konsumen, peluang dari kebebasan orang lain, peluang dari informasi yang diperoleh. Usaha yang baik itu yang mencakup sampai masa depan, sampai ke depannya itu harapannya bisa bertahan gitu. Jadi enggak hanya bersifat musiman. Nah contohnya yang musiman kemarin ada yang jualan apa itu namanya, ada Oreo-nya itu apa? Oreo dibuat es itu. Nah sejenis seperti itulah. Itu biasanya sifatnya musiman. Nah, dan itu kurang berorientasi ke masa depan. Silakan pada zaman ini. Paling bertahannya cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun sudah tutup. Jadi mencari peluang dari peluang usaha yang baik itu harus berorientasi ke masa depan. Lalu yang selanjutnya bersifat kreatif dan inovatif. Kita harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usaha kita. Dan kelayakan usahanya sudah terpenuhi. Lalu untuk bidang usaha yang bisa menjadi alternatif atau pilihan para pemula yang mau terjun untuk berwirausaha, itu ada beberapa alternatif ya. Yang pertama di bidang kuliner, terus usaha makanan, pakaian. Ya. Jadi ini semua masih konsentrasi yang memperhatikan ya. Oke, bagus. Terus terkait dengan tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu maksudnya apa? Kos. Begitu. Mas Wahid. Lalu usaha pendidikan. Misalnya apa? Kalau usaha pendidikan? Sekolah. Sekolah itu les. Nah, les privat. Nah, les privat itu bisa menjadi sebuah peluang usaha di bidang pendidikan. Lagi mereka, peralatannya itu tadi ya, ada campur, terus lagi mereka, peralatan dan sebagainya, obat-obatan, buku, dan juga menjual produknya sendiri. Apa berarti? Berarti tanamannya sendiri, mulai dari benihnya sampai hasilnya. Terus selanjutnya ada pertambangan, aplikasi konstruksi, perdagangan, jasa keuangan, jasa perorangan, jasa bidang transportasi dan jasa pariwisata. Dan itu beberapa alternatif ya, alternatif solusi atau alternatif bagi calon pengusaha muda atau zaman sekarang katanya start up. Lalu selanjutnya ini silakan disimak ya.
Ini lembarnya, lembar kerjanya saya berikan. Oke, semua sudah mendapatkan lembar kerja ya? Good. Nah, sekarang silahkan dibaca perintahnya itu. Perintahnya apa? Silahkan dikerjakan sesuai dengan instruksi. Dikerjakan secara kelompok. Ingat tadi kelompok 1 ini, kelompok 2 kampus, kelompok 3 sekolah, kelompok 4 tempat rekreasi atau fasilitasi. Berkelompok dan berkelompok sesuai kelompoknya. Ini sudah sesuai ya kelompoknya. Kelompok 2 nah, kelompok 1 sudah ramai nomor berapa? Nomor 2. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Mbak Mas Nada dan Mas Nada. Silakan. Pengertian dari menolak usaha merupakan suatu kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Untuk mencari peluang di kampus adalah usaha warung makan, usaha fotokopi, usaha laundry, usaha kos. Itu tadi hasil presentasi kami. Apa ada tanggapan atau ada yang bertanya? Pak, Oh ya, silakan. menurut kelompok kami ada lagi yang bisa menjadi peluang usaha di sekitar kampus, yaitu jasa transportasi seperti ojek. Karena tidak semua mahasiswa memiliki kendaraan, dan juga sekarang ini jasa ojek ini sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengantar jemput seseorang, tapi juga bisa untuk memesan makanan, misalnya GoFood dan sebagainya. Dan ternyata tadi ada tambahan dari Mas Nasain menambahkan jasa transportasi. Nah, transportasi sekarang itu nggak hanya mengantar jemput seseorang ya, tapi makanan itu sekarang juga diantar jemput. Gitu. Misalkan di GoFood ada Shopee Food, terus apa lagi? Mungkin yang tenar itu ya, GoFood dan Shopee Food. Untuk ini apa ya? Ngecek atau melihat apakah kalian itu masih berkonsentrasi apa enggak, itu dengan menggunakan permainan. Cluenya adalah bumi itu bulat, ya bumi itu bulat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 1 tambah 1 itu 0, 10 tambah 10 itu 2. Sekarang pertanyaannya
8 tambah 2 sama dengan 10. Salah. Berarti kan punya ya. Rubik itu 2 tambah 2 sama dengan 0. 8 tambah 8 sama dengan 4. 10 tambah 8 sama dengan. Nah, bumi itu bulat. Salah. 10 tambah 8 sama dengan 3. Oke, betul. 3. 10 tambah 8 sama dengan 3 ya. Berarti di atas ya. Ini permainan juga. Tapi ini sebagai bentuk evaluasi ya. Evaluasi dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada 8 soal dan 8 jawaban. Sudah dapat semua ya? Kelompok kiri soalnya masing-masing sudah dapat 1. Kelompok kanan jawaban. Sudah? Nah, cara permainan ini adalah kalian harus mencari pasangannya. Jadi ada soal, ada jawaban. Yang nomor 1 jawabannya apa? Apa? B, A, B, C atau C? B. Oke, nomor 1 betul. Jadi kalian berhak mendapatkan B. Betul. Jadi soal di sini dulu. Yang nomor 2 kelompok 2 silakan. Kalian, kamu nomor 2 loh Pak. nomor berapa enggak yang kamu tanya yang nomor 2 jawabannya? Nomor 6 jawabannya? M. Oke, dari apa yang kita pelajari hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan Mbak Anis. Kesimpulannya adalah kita sebagai apabila kita ingin berwirausaha, kita harus bisa membaca peluang usaha yang berpotensial ada di sekitar kita. Sumber peluang usaha berasal dari dalam atau luar. Yang berasal dari dalam itu adalah hobi, keahlian, latar belakang, dan pengetahuan juga pengalaman. Sedangkan pengaruh dari luar atau faktor ekstern adalah lingkungan keluarga, lingkungan rumah, peluang dari konsumen, peluang dari gagasan orang lain, informasi yang diperoleh juga masih banyak lagi. Kita juga perlu mempelajari resiko apa saja dan bagaimana cara meminimalisir resiko tersebut. Demikian. Kita berikan aplaus kepada Mbak Anis yang jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita itu harus pandai ya, pandai-pandai untuk bisa mencari atau menemukan peluang usaha. Nah, sumbernya dari mana tadi? Ada faktor dari sumber internal, ada eksternal. Tadi internal ada hobi dan sebagainya, internalnya itu dari lingkungan dan sebagainya. Dan juga kita juga harus mempelajari resiko-resiko yang muncul itu kira-kira apa saja. Dan juga harus bisa meminimalisir bagaimana caranya agar resiko itu bisa dibuat seminimal mungkin agar kita tidak mengalami kerugian. Oke. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian dipersiapkan babnya masih sama tentang peluang usaha, tapi dengan materi yang berbeda. Besok kita akan belajar tentang analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu apa? Silakan nanti dibaca modunya sudah saya kirimkan. Bagaimana untuk pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah, semoga besok-besok pembelajarannya juga selalu berjalan dengan menyenangkan. Gitu ya. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa.
Alhamdulillah, kita kerjakan jalan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa ke majelis. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jaga kondisi, jaga lingkungan, berbuat baik juga terhadap lingkungan sekitar, baik kepada sesama manusia maupun lingkungan. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.